Menurut Al-Qurtubi, serangan bangsa Turk atau Tatar telah usai. Alhamdulillah, serangan mereka ini telah usai semuanya. Sekarang tinggal menunggu kebinasaannya dan memerangi mereka, ucap Al-Qurtubi. Namun dalam pandangan kami, serangan bangsa Turk ini belum usai seluruhnya. Mereka akan muncul kembali pada akhir zaman dan kemungkinannya mereka akan muncul bersama Dajjal. Sedangkan pada kali yang terakhir mereka akan muncul sebagai Yakjud Makjud. Diriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sambil memegang tangannya yang tersengat kalajengking. Kalian mengatakan bahwa tidak ada musuh lagi. Ketahuilah, kalian akan terus terlibat dalam peperangan dengan musuh kalian, sehingga datang Ya'juj Ma'juj dengan wajah yang lebar, bermata sipit, putih ujung rambutnya, dan mereka akan menyerang kalian dari segala arah. Mereka ini seolah-olah wajahnya mirip dengan perisai yang amat tebal. Hai, Ahmad, Baki Musnad Al-Ansar, Hadits No. 22.394. Hadits ini isnadnya Hasan. Kami katakan, hadits ini mengisyaratkan bahwa umat Islam akan terus-menerus mengalami peperangan dengan musuhnya. Dan kemelut ini tidak akan berakhir sebelum mereka memerangi musuh yang tidak bisa dikalahkan, yaitu Ya'juj Ma'juj. Hal dapat dibuktikan dengan mencermati perjalanan sejarah umat Islam. Dalam perjalanannya, dapat diketemukan berbagai peperangan dan kemelut. Entah itu disebabkan oleh serangan pihak luar atau kemelut internal yang terjadi di tubuh umat Islam sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa umat Islam akan selalu dalam benturan hingga Allah akan menentukan nasib bumi dan orang-orang yang berada di atasnya. Hadits ini juga menerangkan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj yang begitu mengejutkan. Dalam hal ini ciri tersebut mengarah kepada orang-orang Turk. Jika kita mencermati hadits lain dan berbagai indikasinya, tampaknya tidak salah lagi bahwa ciri tersebut memang mengarah kepada bangsa Turk. Hal inilah yang hendak kami bahas secara detail dalam pembahasan Ya'juj Ma'juj. Dari Abu Sukainah, seorang budak pria yang dimerdekakan, dari seorang pria yang termasuk golongan sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian usik menantang mereka berperang orang-orang Habsyi selama mereka tidak mengusik kalian. Dan jangan pula perangi orang Turk selama mereka tidak memerangi kalian. Har, An-Nasai, Al-Jihad, As-Silsilah As-Sahihah, Hadits No. 7721. Al-Hatabi berkata, hasil kompromi antara hadits ini dengan kalam Allah. Ka'atilu al-musyrikina kafar mengindikasikan bahwa ayat tersebut mutlak mencakup semua orang kafir, sedangkan hadits ini datang untuk membatasi keumuman ayat tersebut. Dengan demikian, hadits ini menjadi tasis pengecualian dari ayat di atas. Hal ini seperti halnya orang-orang Majusi yang notabene adalah orang-orang kafir yang harus diperangi. Namun, karena ada hadits yang berbunyi, Sannu bihim sunnata ahla Alkitab, perlakukan mereka sebagaimana umumnya perlakuan kalian kepada ahli kitab, maka mereka tidak diperangi, tetapi dikenakan jizyah sebagaimana ahli kitab. Syamsul Haq Abadi mengutarakan hikmah dari tidak diperbolehkannya mengusik dua bangsa ini. Adapun alasan tidak diperbolehkannya umat Islam mengusik bangsa Habsyi dan Turk ini adalah untuk mengadakan perjalanan ke negeri Habsyi kaum muslimin harus banyak mengeluarkan dana dan tenaga karena jaraknya yang jauh serta medannya yang amat sulit. Adapun usaha untuk menaklukkan negeri tersebut, tentu saja kaum muslimin semakin dibuat kepayahan. Sedangkan Turk, iklim tempat tinggal mereka amatlah dingin, sementara orang-orang Arab terbiasa dengan cuaca panas. Di samping itu, bangsa ini adalah bangsa yang terkenal sadis dan kejam. Karena inilah mereka dilarang untuk memasuki dua negeri ini, dan karena ini pula kedua bangsa tersebut mendapat pengecualian. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasai dijelaskan sebab disabdakannya hadits ini, dan waktu di mana hadits tersebut disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyabdakan hadits ini ketika beliau bahu-membahu bersama para sahabat menggali parit untuk persiapan perang Khandaq. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kabar gembira kepada umatnya bahwa mereka akan menaklukkan kota Madain Kisar dan istana-istana lain yang berada di Syam dan Yaman. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabaikan. Hadits ini mengantarkan kita kepada manfaat yang amat besar dalam menengarai tanda-tanda hari kiamat. Namun amat disayangkan nasihat beliau dalam hadits ini berani diabaikan oleh sebagian umat Islam.
Akhirnya mereka dihukum akibat tidak menghiraukan peringatan beliau ini. Beliau telah mewanti-wanti umatnya agar jangan mencoba-coba mengusik orang-orang Tur, membiarkan mereka, dan tidak mencari perkara dengan mereka. Nasihat ini sangat dipatuhi oleh para pemimpin umat selama beberapa abad. Namun apa hendak dikata, toh sebagian kaum muslimin tetap mencari perkara dengan mereka, sehingga mereka menerima akibat perbuatannya tersebut dengan sangat tragis. Mereka berani mengusik bangsa Mongol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Genghis Khan. Mereka merampas harta para pedagang Mongol dan menyitanya. Di samping itu, mereka juga menghinakan para utusan diplomatik, sehingga membuat Genghis Khan murka dan menyiapkan serbuan ke dunia Islam. Maka berlangsunglah serbuan bangsa Tatar yang melibas habis negeri-negeri Islam. Pelanggaran inilah yang oleh Ibnu Katsir diabadikan dalam perkataannya. Genghis Khan telah membinasakan banyak nyawa hingga tidak terhitung banyaknya, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Zat yang menciptakan mereka. Asal muasal, mengapa dia melancarkan serbuan biadabnya ke dunia Islam? Adalah ketika Khawarizm Shah membunuh, serta merampas kafilah dagang dari daratan Mongolia yang syarat dengan barang berharga. Ketika itu rombongan kafilah tersebut sampai di Iran, mereka ditahan, dan harta mereka dirampas lalu semuanya dibunuh. Mendengar kafilahnya dibunuh, maka Genghis Khan mengirim dutanya kepada Khawarizm Shah guna mempertanyakan, apakah Khawarizm Shah rela kedua negara telah terikat perjanjian keamanan terkait kejadian yang menimpa kafilah dagang orang-orang Mongol di Iran? Atau, apakah dia tidak tahu kalau kafilah dagang orang-orang Mongol telah dihabisi di Iran? Dalam surat yang dibawa oleh dutanya itu, Genghis Khan mengatakan, sebagaimana yang telah dipahami oleh seluruh penguasa, bahwa para pedagang adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Mereka inilah yang akan meramaikan kota-kota, di samping mereka juga memberikan hadiah-hadiah kepada para penguasa daerah yang disinggahinya dengan harta-harta yang bernilai. Lagi pula mereka ini masih seagama denganmu. Apa alasan para petugasmu itu membantai mereka? Jika memang demikian urusannya, maka kami meminta kembali darah mereka. Atau paling tidak, engkau tidak setuju dengan tindakan pegawaimu dengan melakukan qisas terhadap mereka. Amat disayangkan, ketika Khawarizm Shah mendengar pembantaian tersebut dari duta Genghis Khan, dia malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh duta tersebut. Bisa jadi saat itu Khawarizm Shah masih menganggap Mongol ibarat seekor kambing kecil, namun sekarang kambing itu telah menjadi besar. Apalagi dalam hadits disebutkan, biarkan orang-orang Tur selama mereka tidak memerangi kalian. Ketika berita pembunuhan duta tersebut sampai ke telinga Genghis Khan, dia segera menyiapkan bala tentaranya untuk menyerbu negeri Khawarizm. Maka semuanya terjadi hanya dengan takdir Allah. Belum pernah terbayang peperangan yang begitu dahsyat dan kejam terjadi di dunia Islam. Cerita senada juga disampaikan oleh Hudari Bik, bahwa sebab terjadinya kemalangan yang menimpa umat Islam justru disebabkan oleh pemimpin umat Islam sendiri. Dikisahkan, setelah adanya ikatan perjanjian keamanan antara Genghis Khan dan Khawarizm Shah, kafilah-kafilah dagang yang melintas di dua negara yang bertetangga itu merasa aman dan terlindungi. Namun pihak yang pertama kali mengkhianati perjanjian ini justru dari penguasa Khawarizm Shah. Pada tahun 615 Hijriah, berangkatlah rombongan besar kafilah dagang bangsa Mongol hingga sampailah mereka di Atrar, sebuah daerah yang masuk dalam kekuasaan Khawarizm Shah yang terletak di garis pantai Saihun. Daerah ini memang masih diperintah oleh penguasa setempat yang telah lama menduduki jabatannya sebelum Khawarizm Shah berkuasa. Para pedagang yang berjumlah sekitar 400 orang dengan barang bawaan yang sangat bernilai tersebut telah membuat penguasa tersebut tergiur untuk memilikinya. Untuk mencari-cari alasan perbuatannya, penguasa tersebut mengutus anak buahnya untuk melaporkan bahwa mata-mata bangsa Mongol telah menyusup dengan berpura-pura sebagai pedagang. Laporan palsu inilah yang membuat Khawarizm Shah memerintahkan agar semua orang dalam kafilah tersebut dibunuh dan menyita harta mereka. Mulailah penguasa tersebut menjalankan siasatnya. Dia menghadiahkan sebagian harta sitaan kepada Khawarizm Shah dan sebagiannya lagi dia jual kepada para pedagang di sekitar Bukhara dan Samarkand, sehingga dia pun dapat menikmati hasilnya. Ketika peristiwa tersebut sampai ke telinga Genghis Khan, dia memerintahkan rakyatnya yang kebetulan ada di situ untuk mengabarkan kejadian yang sebenarnya kepada Khawarizm Shah.
sekaligus menuntut agar Girhanama penguasa setempat yang telah menghabisi dan merampas harta para pedagang Mongol dikisas atas kelancangannya. Namun sayang sekali, Khawarizmi Shah justru bertindak cerobot dengan membunuh utusan ini. Sampailah berita tentang nasib utusan yang dibunuh tersebut ke telinga Jenghis Khan. Dia serta-merta murka dan segera memerintahkan bala tentaranya melancarkan pembalasan terhadap Khawarizmi Shah. Sadarlah sekarang Khawarizmi Shah bahwa perbuatannya itu telah mengobarkan api peperangan dengan bangsa yang besar itu. Tampaknya lumpur pun telah menjadi sangat pekat, nasi telah menjadi bubur, keadaan di luar kendali. Apalagi Khawarizmi Shah menanggapi kemarahan Jenghis Khan dengan aksi yang sama. Dia juga menggalang bala tentaranya dan bergerak menuju Tahum dan Turkistan. Kemudian dia melancarkan serangan ke negeri musuhnya. Apa yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dan Hudharibik ini menjelaskan sebab musabab mengapa orang-orang Mongol melancarkan serbuannya ke dunia Islam. Disadari atau tidak, sebagian para penguasa Muslim telah mengabaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka telah berlaku ceroboh, sehingga membuat bangsa Mongol bangkit melancar ekspansinya ke dunia Islam dengan serbuan yang amat dahsyat. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan agar mereka tidak mengusik bangsa ini. Bing ringkasan global tentang serbuan bangsa Mongol. Sebagaimana yang telah diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya telah menjelaskan ciri-ciri musuh-musuh yang akan dihadapi oleh umatnya hingga hari kiamat tiba. Mereka ini adalah dari bangsa-bangsa Persia, Romawi, Mongol, Habsyi, Dajjal, dan Ya'juj Ma'juj. Namun beliau tidak menjelaskan siapa mereka secara detail dan hanya sekilas. Dengan mencermati beberapa hadits, dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya umat Islam terlibat konflik yang paling dahsyat, yaitu dengan orang-orang Turk. Dengan mencermati beberapa hadits yang secara spesifik membahas serbuan bangsa Turk ini, dapat disimpulkan bahwa peperangan tersebut terindikasi berlangsung dalam beberapa perang besar dan beberapa generasi. Akibat yang paling parah adalah ketika mereka berhasil meruntuhkan kekhilafahan Abbasiyah. Dapat diketahui juga dari redaksi hadits ini yang mengisahkan tentang peperangan dengan bangsa Turk tersebut. Hadits-hadits tersebut memberikan indikasi terhadap beberapa kejadian yang bukan hanya sekali, atau serangan-serangan tersebut sangat dipengaruhi peta politik yang terjadi di tubuh bangsa Turk sendiri. Lafal tukatilun kalian akan memerangi, misalnya, menunjukkan bahwa yang pertama kali menyulut api peperangan adalah umat Islam. Sedangkan dalam redaksi lain, dinyatakan dengan lafal yukatilukum mereka memerangi kalian, yang mengisyaratkan bahwa kaum muslimin dalam kondisi bertahan dari serangan mereka. Secara global, ketika kita mencermati bahwa yang dimaksud dengan bangsa Turk itu adalah mereka yang mendiami wilayah di balik pegunungan Kaukasus, maka sekaligus hal ini juga menunjukkan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan negeri-negeri yang berada di kawasan tersebut, seperti Turkistan, Bukhara, Azerbaijan, dan yang lainnya. Terkait hadits yang mengisyaratkan serangan bangsa Turk terhadap kaum muslimin, maka hal ini tertuju pada serangan barbar dari bangsa Mongol terhadap umat Islam. Namun dalam beberapa hadits, serangan yang dimaksud lebih tertuju pada kejadian di masa mendatang yang belum terjadi. Sebagiannya menunjukkan bahwa mereka akan melakukan serangannya bersama Dajjal, sedangkan di kesempatan lain mereka datang sebagai perwujudan Ya'juj Ma'juj. Bagaimanapun hadits-hadits tersebut mengetengahkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibuktikan kebenarannya melalui sejarah umat Islam. Inilah yang diakui oleh An-Nawawi dalam komentarnya. Semua ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disabdakan oleh beliau telah kita temui pada masa sekarang ini. Mata yang sipit, muka yang lebar, hidung yang pesek, dan muka yang tebal telah kita temukan di zaman kita. Bahkan, mereka inilah yang dilawan oleh kaum muslimin dalam beberapa kali kesempatan. Hal senada juga dinyatakan oleh Said Hawa, kaum muslimin pernah memerangi kaum Sindik yang muncul dari Persia. Mereka juga pernah memerangi kabilah pemberontak yang muncul dari bangsa Turk. Mereka juga pernah memerangi orang-orang Turki sebelum mereka masuk Islam. Mereka juga pernah memerangi beberapa suku yang keluar dari negeri-negeri Tiansoksania. Ini semua menunjukkan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mukjizat.